Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Putri Aryan dan di sini saya bersama kedua teman saya. Saya Zakia Mardia. Saya Putri Azalia. Di sini kita akan mau menjelaskan tentang waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan air dari tangki yang memiliki dua jalur. Nah, kita menggunakan metode DAI 5. Yang pertama itu kita harus intention dulu akan apa yang akan kita kerjakan. Dan di sini kita telah menggambarkan bahwa tangkinya itu airnya itu bersumber dari A1, lalu kemudian pertama kita harus meniatkan dulu bahwa ini semua bertujuan untuk kita belajar dan juga mendapatkan manfaatnya. Lalu setelah itu kita juga telah menggambarkan ini pada jalur pertama adalah A1, kemudian itu adalah jalur masuk untuk air ke tangki. Lalu dari tangki tersebut memiliki dua jalur yaitu A2 dan A3 yang kita bedakan warnanya. Nah, di sini bahwa perlu kita ketahui luasan dari tiap jalur yaitu A1, A2 dan A3 itu tidak sama. Dan juga kita berasumsi bahwa isi dalam tangki itu adalah air. Terus dilanjutkan oleh Putri. Selanjutnya, untuk memecahkan masalah tersebut, kami merumuskan beberapa initial thinking, yaitu yang pertama diketahui yaitu V1 lebih kecil daripada V2 dan lebih kecil daripada V3, dan debit 2 itu tidak sama dengan debit 3, dan debitnya itu sendiri adalah V per T. Kemudian T2 tidak sama dengan T3 dan tidak sama dengan T1. Key yang kita peroleh adalah konstan, kemudian A1 itu lebih besar daripada A2 atau A3, dan Q1 emang Q1 sama dengan Q1? Kan konstan. Oh iya benar. Oh iya konstan ya. Ya. Q1 ini bisa dilihat nggak? Enggak. Ya udah. Q1 sama dengan Q1 sama dengan Q1. Kemudian A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 dan A3 sama dengan A3 kali V3. Selanjutnya dilanjutkan oleh Zakia. Selanjutnya adalah mengenai idealization. Jadi idealization ini adalah kita mengasumsikan bahwa key yang kita gunakan itu konstan, dan rho yang kita miliki juga konstan, dan tidak ada losses yang terjadi. Jadi energi itu tidak terjadi perubahan energi, dan U-nya adalah konstan. Selanjutnya adalah instructional set yang menggunakan rumus-rumus perhitungan secara Nah, jadi sini kita sudah mengetahui pada saat sebelumnya adalah initial thinking, di mana key-nya konstan, V1 kurang dari V2 atau V3, A1 lebih besar dari A2 atau A3. Nah, kita asumsikan. Selanjutnya tadi kita asumsikan Q1 sama dengan Q2 karena dia sama dengan Q3, jadi dia konstan. Terus A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali V3. Nah, terus kita melakukan turunan, yaitu diferensial MGH ditambah setengah MV kuadrat ditambah U sama dengan 0. Kemudian karena kita asumsikan U-nya adalah 0, kita bisa tulis MGH ditambah setengah MV kuadrat sama dengan 0. Terus kemudian kita lanjut kepada integral dari H2 ke H1 ke H2 adalah MG DH ditambah integral V1 V3 setengah MV kuadrat sama dengan 0. Setelah itu kita bisa jabarkan lagi menjadi H1 integral H1 ke H2 MGDH ditambah integral H2 H3 MGDH ditambah integral V1 V2 setengah MGDH kuadrat MV kuadrat ditambah integral V2 V3 setengah MV kuadrat sama dengan 0.
Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini kami menggunakan bantuan, yaitu kami menggunakan codingan yaitu Python, dan kita dapatkan di sini sebenarnya kita menggunakan seperti prinsip fisika dasar saja yang kita asumsikan tingginya dan juga luas penampaknya, lalu kita masukkan ke menggunakan metode Euler seperti contoh berikut. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.